Tidak ada pengharapan sama sekali. Saya rindu untuk sembuh. Saya rindu untuk pulih. Semua orang tidak peduli sama saya. Sakit rasanya. Sakit mulai. Saya menderita dengan tubuh saya sakit. Merintih, menjerit. Mana orang-orang yang lain? Enaknya yang bisa sehat. Enak mereka bisa bermain. Mereka bisa melakukan semua aktivitas yang mereka lakukan. Sementara saya bisa menangis di atas tempat tidur. Tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan apapun. Saya juga rindu bisa sama seperti mereka. Apa daya? Tubuh saya keras, tubuh saya sakit. Saya ingin sembuh. Saya ingin sembuh. Tuhan, saya ingin sembuh Tuhan. Saya ingin sembuh. Saya adalah orang tua. Saya tahu tanggung jawab saya sebagai orang tua. Saya tahu harus membiayai semua anak-anak saya dan kehidupan semua keluarga saya. Saya tahu beban orang tua keseringan saya pikirkan. Saya harus bekerja setiap harinya, tapi saya takut kalau saja saya berhenti bekerja, harga diri saya sebagai orang tua akan hilang. Tapi saya takut ketika saya tidak mampu melayani atau terpenuhi semua kebutuhan anak-anak saya. Saya juga takut ketika saya tidak bertanggung jawab dalam bidang keluarga. Takut tidak menyekolahkan anak. Takut semua tanaman dimakan oleh hama belalang. Takut ketika anak-anak saya hanya mampu menonton dan menyaksikan orang lain makan. Takut anak-anak saya ketika mereka hanya bisa menikmati makanan sisa-sisa orang lain. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Seolah-olah kuasa ketakutan lebih besar daripada kuasa-Mu. Kenapa ya Tuhan? Kenapa? Saya adalah perempuan. Perempuan yang selalu diperlakukan dengan tidak adil. Saya adalah perempuan yang selalu direndahkan. Saya perempuan yang selalu menjadi objek kekerasan. Saya adalah perempuan yang sering tidak dihargai. Kenapa harus laki-laki yang diutamakan? Saya juga punya hak. Saya punya hak untuk sekolah. Saya punya hak untuk menikmati pendidikan. Saya punya hak untuk menerima kasih sayang juga. Tapi kenapa saya selalu direndahkan? Tapi kenapa saya sering dikecewakan? Tuhan, di manakah Engkau? Ketika saya menjerit, ketika saya merasa takut, ketika saya merasa tidak berdaya. Orang-orang di luar sana merendahkan saya, Tuhan. Saya kecewa, saya sedih, saya menangis, dan bahkan saya berkata bahwa kenapa saya harus hadir di dunia ini? Saya bahkan tidak memilih saya hidup di keluarga yang mana.
Saya pun bahkan bisa memilih. Saya mau tinggal di rumah orang yang kaya. Saya mau tinggal di rumah yang banyak fasilitas. Saya bisa memilih itu. Tuhan, tolong saya. Peluk saya, Tuhan. Peluk saya. Saya adalah pemuda tulang punggung gereja. Saya rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, bahkan rajin mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh gereja. Tetapi keadaan saya seperti ini tidak pernah berubah. Saya merasa khawatir, rasa tidak percaya lagi kepada Tuhan. Apalagi orang tua saya sebagai petani. Keadaan yang saya ingin seperti pemuda-pemuda di luar sana. Mereka yang sudah kuliah, menikmati pendidikan, hidupnya sudah bahagia. Tetapi saya masih dalam keadaan seperti ini. Sekarang saya menyalahkan keadaan. Di manakah Tuhan itu? Kenapa tidak peduli akan hidup saya? Seolah-olah Tuhan tidak ada. Saya ingin bahagia, ingin menikmati kehidupan seperti pemuda-pemuda di luar sana. Tapi kenapa kehidupan saya hanya seperti ini? Tidak ada perubahan. Saya mulai khawatir. Saya tidak mau lagi percaya sama Tuhan. Saya tidak mau lagi datang di gereja. Dulunya saya orang yang taat. Karena keadaan saya mulai tidak percaya. Saya mau mengundurkan diri dari Tuhan. Saya terpengaruh dengan kehidupan di luar sana. Saya ingin menjadi pemuda yang